Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Saya Rudianto, saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Ulublu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Saya mahasiswa PPG Batch 1 PAIS 1J LPTK Win Wali Songo. Hari ini saya akan menayangkan video dengan tema materi manfaat iman dalam kehidupan manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Duduk siap, 3, 2, mulai. Doa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi hari ini, Bapak absensi terlebih dahulu. Afrizal Abi Yunianata, Hadir. Alisa Ramadhani, Danu Rajinda, Hadir. Eka Prastia, Kaisa Adila, Gita Aprilia, Rizka, Randy Aditya, Hadir. Felania, Yeni Haryanti, Tia Bunga, Deva, Dewi, Nia. Oke, ada semua ya? Hadir. Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, Bapak tanya dulu, sudah siap belajar? Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat banget belajar hari ini ya. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi hari ini, Bapak tanya dulu, ada tidak yang masih ingat materi minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ya. Tentang apa? Soal iman. So'abul iman. Dalam so'abul iman itu ada beberapa macam iman. Ada yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Sholat. Terus apa lagi? Mengaji. Tidak. Alhamdulillah sudah mulai diterapkan oleh anak-anak. Nah, hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang apa? Tentang manfaat iman dalam kehidupan manusia. Manfaat iman dalam kehidupan manusia itu ada 4 macam. Silakan sebutkan dari kelompok 1 dulu. Menyiapkan kepercayaan kepada makhluk dan kekuatan benda. Oke. Kelompok 2 yang kedua apa? Menanamkan sikap teguh pendirian. Menanamkan sikap teguh pendirian. Kelompok 3 Menumbuhkan sikap sabar. menumbuhkan sikap. Kelompok 4 yang terakhir apa? Sikap ikhlas. Ya, menunjukkan sikap ikhlas. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tadi kita tentang melenyapkan kepercayaan kepada makhluk dan kekuatan benda. Tahu tidak contohnya seperti apa? Berarti kita tidak mempercayai hal apapun kecuali Allah. Banyak. Zaman sekarang banyak sekali orang pakai cincin, contoh ya. Banyak ya. Ada tidak? Cincin dipergunakan untuk apa? Yang sudah kalian pernah dengar apa dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Perhiasan. Tapi selain perhiasan ada tidak yang mempercayai, saya kalau pakai cincin ini saya akan kelihatan pede banget. Ada tidak? Itu sudah termasuk tidak? Mempercayai Allah, mempercayai selain dari Allah. Ya? Berarti meyakini dengan pakai cincin kita akan pede, percaya diri, bisa kaya. Kan kebanyakan seperti itu. Selain dari itu apa kira-kira? Percaya dengan dukun. Ada tidak yang percaya dengan dukun? Ada kan di sekarang ini sering kalian mungkin lihat di dalam
mikir datang ke guru. Pak, saya datang ke sini tidak dapat jodoh. Ada tidak? Ada. Padahal kita harus meyakini bahwa Allah yang maha segala-galanya. Maka kita serahkan kepada Allah. Itu contohnya. Yang kedua yaitu tentang menanamkan sikap teguh pendirian. Contohnya seperti apa? Ayo, contohnya seperti apa? Menanamkan sikap teguh pendirian itu contohnya seperti apa? Hah? Ayo, contohnya seperti apa? Ada yang bisa? Misalnya agama. Apa? Misalnya untuk berpaling agama. Nah, contohnya kita meyakini teguh pendirian kita tidak akan berpaling agama. Bahwa agama kita adalah agama Islam. Tidak mungkin kita akan berpindah dengan agama lain. Contoh agama lain apa saja? Kristen, terus apa lagi? Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik. Nah, jadi kita tanamkan, teguhkan pendirian kita bahwa agama yang paling sempurna, agama yang sudah kita anut, yang sudah kita yakini yaitu agama Islam. Tapi setelah kita meyakini dengan adanya agama ini, agama Islam, kita harus apa? Melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan Allah. Contohnya seperti apa kewajiban Allah? Sabar, mengaji, zakat, puasa, dan hal-hal yang positif yang memberikan untuk pahala dalam kehidupan sehari-hari. Contoh Bapak tanya, kalau seandainya ada teman kalian sakit, ya, terus kita datang ke rumah teman kalian, kira-kira saran utama apa yang akan kalian sampaikan? Cepat sembuh, memberi semangat, berdoa kepada Allah, serahkan kepada Allah, teguhkan pendirian kita agama Islam. Apabila kita sedang mengalami sakit, serahkan kepada Allah, insya Allah Allah akan menyembuhkan. Paham? Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, yaitu menumbuhkan sikap sabar. Ada yang bisa? Contohnya seperti apa? Sikap sabar. Silakan. Tidak mudah marah. Silakan. Sabar ketika menghadapi ujian. Ada yang lain? Hah? Yang lain boleh? Kalian tahu tidak pengertian sabar dulu deh? Sabar tadi sudah disebutkan tadi apa? Dari teman kalian? Menahan sabar saat menerima ujian. Terus apa lagi tadi? Tidak mudah marah. Jadi ditanamkan dalam hati. Saat mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sudah berjuang, contohnya kita sudah berjuang dalam perlombaan, kita mengikuti perlombaan, kita sudah latihan, kita sudah meluangkan waktu untuk latihan berhari-hari, tenaga atau fisik kita pergunakan untuk latihan. Saat kita perlombaan, pengumuman kita hanya mendapat juara harapan. Apa yang harus kita lakukan? Sabar dan tidak putus asa. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki. Mudah-mudahan di perlombaan akan datang kita bisa juara satu. Paham pengertian dari sabar? Contohnya kalian sudah sebutkan, berarti kalian sudah paham. Nah, yang keempat setelah sabar apa? Menanamkan sikap ikhlas. Contohnya seperti apa? Ayo, menanamkan sikap ikhlas itu contohnya seperti apa? Apa? Silakan. Ikhlas. Ayo apa? Silakan. Ketika
kita memberi sesuatu, kita tidak mengharapkan imbalan. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Terus kalau kita menolong tidak mengharapkan imbalan. Saat kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sakit, maka kita harus ikhlas. Kenapa? Itu hanya cobaan yang Allah berikan kepada kita untuk menguji keimanan kita masih kuat atau tidak. Paham? Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bapak tanya dulu. Ya. Tadi ikhlas. Ya. Contoh tadi kalian sudah beri kalau saat diberi ujian sakit maka kita harus ikhlas. Nah, saat kita sakit apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Tuh. Kita harus berdoa kepada Allah. Mohon apa? Mohon kesembuhan. Nah, oke, paham semua? Oke. Tadi kita sudah membahas yang pertama. Poin pertama melenyapkan kepercayaan kepada makhluk dan kekuatan benda. Yang pertama. Yang kedua, menanamkan sikap teguh pendirian. Yang ketiga, menumbuhkan sikap sabar. Terus yang keempat, menanamkan sikap ikhlas. Oke, sekarang Bapak bagi ke kelompok sesuai dengan kelompok kalian yang sudah ada di dalam kelas. Kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, tugasnya silakan kalian kelompok 1 membahas masalah poin pertama, melenyapkan kepercayaan kepada makhluk dan kekuasaan benda. Yang kedua, ini menanamkan sikap teguh pendirian. Kelompok 3 yaitu menumbuhkan sikap Kelompok 4 tentang apa? Menanamkan sikap ikhlas. Sekarang tugas kalian Bapak persilakan. Silakan punya handphone semua. Oke, punya handphone semua. Kalian cari surat apa dalam Al-Quran yang berkaitan dengan tugas kalian. Oke, paham? Kelompok 1 cari dalam Al-Quran itu surat apa yang berkaitan dengan melenyapkan kepercayaan kepada makhluk dan kekuatan benda. Kelompok 2 menanamkan sikap teguh pendirian. Kelompok 3 cari surat yang berkaitan dengan sikap menumbuhkan sikap sabar. Kelompok 4 juga mencari dalam Al-Quran tentang surat yang berkaitan dengan menanamkan sikap ikhlas. Paham tugasnya? Oke, silakan. Gimana? Sudah mulai selesai? Oke, Bapak tunggu sebentar lagi. Mana sudah selesai? Kalau sudah selesai, ini silakan kalian presentasikan tugas kalian. Silakan dari kelompok 2 dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
lakukan ma umira wa tabba ma'aka wa la tasqaw innahu bima ta'maluna bashir. Yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertaubat berserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa sih itu taubat? Taubat adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulangi apa yang telah dia perbuat. Paham? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari presentasi kelompok 2. Oke, ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah dipresentasikan. Maka ini ada beberapa hal yang ingin Bapak evaluasi terlebih dahulu materi pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi sudah dibacakan, sudah dipresentasikan, yaitu dari kelompok 2 dan kelompok 4 dan kelompok 3, kelompok 1. Nah, di sini dari kelompok yang sudah kalian presentasikan semuanya sudah bagus. Tetapi Bapak harapkan, Bapak garis bawahi, kita evaluasi bareng-bareng atas apa yang telah dipresentasikan dari kalian dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Perlu kalian mendalami lagi. Contoh saat dalam pembacaan ayat suci Al-Quran harus yang baik dan benar. Pembacaannya seperti apa, terus tajwidnya seperti apa, harokatnya seperti apa. Jadi harus sesuai. Karena saat kita membaca ayat suci Al-Quran, beda satu huruf saja sudah beda artinya. Paham? Tuh. Dan selanjutnya Bapak ingatkan, dalam kehidupan sehari-hari ini ada beberapa yang bisa kalian ambil hikmah materi kita hari ini. Yang pertama, kita harus menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu tidak mempercayai makhluk lain atau benda lain selain Allah. Jadi kita harus berserah kepada Allah. Apapun kendala kita, apapun masalah kita, apapun cobaan yang Allah berikan kepada kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menumbuhkan sikap teguh pendirian kita dalam hati kita, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan keluarga kita, tetangga. Kita teguh pendirian bahwa agama yang sempurna itu, agama yang diridhoi Allah itu hanya satu, yaitu agama Islam. Jangan sampai kita berpindah agama lain. Paham? Yang ketiga yang bisa kita ambil hikmahnya dari materi kita hari ini, yaitu menumbuhkan sikap sabar. Jadi kita apapun cobaan yang Allah berikan kepada kita, maka kita hadapi dengan sabar. Dan yang terakhir apa? Yang bisa diambil hikmahnya? Menanamkan sikap ikhlas. Ikhlas dalam menghadapi ujian Allah. Ikhlas dalam membantu sesama. Nanti contoh ikhlas dalam menerima ujian dari Allah. Contohnya apa tadi? Ada yang ingat? Saat kita sakit kita harus ikhlas, serahkan kepada Allah. Kita berusaha untuk ikhtiar, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Kalau ikhlas, contohnya ikhlas membantu orang lain apa? Tidak mengharap imbalan. Nah, dari materi yang telah Bapak sampaikan terkait manfaat iman dalam kehidupan manusia, ada yang mau ditanyakan? Silakan, yang ada yang mau bertanya? Cukup? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, Bapak ingatkan kembali dalam kehidupan sehari-hari, Bapak harapkan terapkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Paham?
akan datang, kita akan ketemu lagi, dan kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Dan Bapak ingatkan untuk kalian untuk mengevaluasi materi yang telah Bapak sampaikan dan presentasi yang telah kalian laksanakan tadi di rumah, silakan dipelajari lagi dan baca Al-Qur'annya lebih bagus lagi. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Itu siap. Sudah mulai. Sudah